pertanyaannya begini. Suka seperti itu. nyalon Pak. Nah. Oh, ini yang disunat. Oke, sekarang gini. Nah, saya mau fokusnya ke apa ya? Itu sepatunya unik banget, banyak yang nanya. Saya juga waktu itu pernah bareng. Itu sebenarnya dapat di mana belinya? Di toko Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Nah, sekarang gini. Pernah iseng di satu sepatu aja dihitung itu durinya, spike-nya ada berapa? Saya belum pernah menghitung. Belum. Oke, sekarang gimana kalau kita coba hitung yang bagian atasnya menghadap ke atas aja, tapi di dalam hati lihat baik-baik, hanya yang sebelah kanan. Lihat baik-baik yang sebelah kanan. Dari yang depan ada 1, 2, 3, 4, diteruskan di dalam hati, terus. Nah, entah kenapa hitungannya disesuaikan dengan piano yang itu. Ting, ting. Nah, itu. Seperti itu. Terus dihitung. Sambil tarik nafasnya dari hidung, hembuskan lewat mulut sekarang. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut sekarang. Tarik nafas dari hidung, hembuskan lewat mulut. Nah, sekarang bisa dicoba untuk lebih rileks, lebih santai. Harus kalau lebih rileks, lupakan kalau ini di panggung, lupakan kalau ini sedang live, lupakan semua, dan Anda akan lebih santai, lebih rileks, lebih santai, lebih rileks. Boleh dipejamkan matanya. Nah, coba untuk tidur lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam, dan nyenyak sekali. Terus rileks seperti itu, santai sekali. Nah, sebentar lagi semua pertanyaan akan Anda jawab jika Anda ingin jawab. Tapi semua jawabannya adalah jujur dari dalam hati. Tidak terfikir untuk menutupi atau membuat pencitraan dari semua pertanyaan itu. Tadi seperti halnya Farhad Abbas yang biasanya Anda akan jawab semua pertanyaannya jika Anda mengerti dianggukkan kepalanya. Bagus. Oke, saya akan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sekarang coba dibayangkan kalau Anda bukan seorang Farhad Abbas. Bayangkan Anda bukan seorang Farhad Abbas, tetapi Anda adalah seseorang yang kebetulan haters atau membenci Farhad Abbas. Nah, kira-kira apa yang Anda pikirkan jika Anda membenci apa yang dilakukan oleh seorang Farhad Abbas? Apa yang ingin Anda katakan sekarang. Silakan. Farhad Abbas itu orangnya nyebelin ya. Nyebelin, berani, dan gak mikir akibatnya. Gak mikir? Ya pokoknya apa yang ingin disampaikannya disampaikan. Walaupun benar, ya kalau pikir-pikir benar juga, banyak ngomongnya benar semua. Tapi gimana kalau dia diomongin atau dihujat kayak gitu, pasti dia dan keluarganya pasti malu ya. Jadi menurut saya Farhad Abbas itu orangnya cuek dan ya nyakitin, pedes banget tuh komentar-komentarnya. Di mana aja urusannya orang ada aja dia. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah konon katanya Farhad Abbas atau Anda, sekarang kembali lagi kepada Anda nih, mencalonkan diri untuk jadi presiden tuh katanya. Nah, tagline-nya tuh sumpah pocong. Orang tuh bertanya-tanya di rumah, di seluruh Indonesia yang pernah mendengar itu, betul? Itu mempertanyakan, maksudnya sumpah pocong tuh apa sih? Sumpah pocong itu menurut saya adalah budaya ya. Orang pikir saya itu sumpahnya kepada pocong, padahal bukan. Sumpahnya kepada agama, pada Tuhan, tapi dengan busana pocong. Bahwa manusia nanti akhirnya mati juga. Buat apa berbohong, buat apa nggak jujur, buat apa korupsi, harta korupsi nggak dibawa mati. Jadi kalau memang ada pemimpin di negeri ini yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi, tidak KKN, saya dukung dia jadi presiden. Tapi kalau nggak ada presiden atau calon presiden yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi, ya mendingan pilih gue aja jadi presiden yang berani sumpah pocong untuk tidak korupsi. Oke. Nah, sekarang kalau selama ini populer di Twitter seperti itu atau sosial media yang lain di akun @farhadabbaslau itu memang kebiasaan atau itu termasuk pencitraan? Silakan dijawab dengan jujur. Sebagai public figure, ya saya harus punya akun media sosial yang mempermudah saya bicara, menyampaikan visi misi,
kontak sosial dengan masyarakat. Saya pilih Twitter, dulu saya punya Facebook. Ternyata tanggapannya positif. Indonesia yang luas, terasa dekat, kecil, dan kaget juga punya teman hampir 1,5 juta. Ya, tweet-tweet saya dinantikan sama teman-teman semua. Banyak juga yang nggak suka apabila tokoh-tokoh idola dari orang-orang yang saya protes dan saya kritik. Tapi itulah Indonesia, saya itu aja kira-kira. Nah terus selama ini Farhad Abbas itu dianggap sebagai orang yang berani, kadang-kadang omongannya ceplas-ceplos seperti itu. Anda berani seperti itu karena Anda ini memang punya prestasi atau bagaimana sih? Mungkin masyarakat ingin tahu prestasinya apa sih Farhad Abbas ini? Ya, kalau bicara prestasi bidang pengacara, ya alhamdulillah ya, dari dulu kalau beracara beberapa perkara-perkara yang menurut saya yang positif, khususnya bidang hak asasi manusia, ya beberapa perkara yang pernah saya tangani, ya ada pro kontra, kayak saya menyelamatkan beberapa terpidana mati, hampir 4 orang ya, 3 warga Australia dan 1 Indonesia. Sekarang masih ada 4 lagi yang saya perjuangkan. Jadi menurut saya saat warga Indonesia dihukum mati di luar negeri, satu bangsa, calon-calon presiden semua pengen menyelamatkan hukuman mati itu. Tapi kok saya dihujat ketika saya menyelamatkan? Ya mungkin mereka nggak senang ya, saya jadi hero, pahlawan. Karena di Amerika kalau pengacaranya hebat, prestasi menyelamatkan hukuman mati, ya kursi presiden buat mereka. Oke, nah sekarang nih pertanyaan semua orang nih. Pernah buat masalah dengan beberapa public figure yang lain, contohnya dengan seorang rocker ternama nih, inisialnya AD. Nah kalau seperti itu, waktu itu apa sih sebenarnya yang difikirkan waktu itu? Boleh diceritakan seperti apa? Oh maksudnya ini Ahmad Dhani. Gak apa-apa sebut nama nih. Aduh, ya udah terusin. Ya silakan lanjutin. Ahmad Dhani ini memang ditakdirkan nyebelin dan angkuh dan sombong ya. Jadi saya secara pribadi tidak mengenal Ahmad Dhani. Saya waktu itu menjadi pengacara dari Ibu Elsa Sharif dan istrinya Maya gitu, untuk melaporkan Ahmad Dhani yang suka menteror, berlaku kasar terhadap mantan istrinya. Nah, jadi setiap perkataan saya adalah pembelaan saya. Puncaknya ketika Ahmad Dhani membelikan mobil anak-anaknya, kemudian anaknya menggunakan mobil terbang, akhirnya 7 tewas. Itu kebencian saya sama dia karena dia bilang dia nggak mengizinkan anaknya bawa mobil dan tidak tahu anaknya bawa mobil. Bagi saya Dhani adalah pembohong, arogan, dan dia menganggap harta itu dapat membeli nyawa. Itu pikiran saya. Kalau ternyata nanti bertemu dengan Ahmad Dhani, bertemu muka tuh langsung, kira-kira apa yang akan terjadi atau dikatakan? Ya bisa saja Ahmad Dhani menggampar saya, atau bisa juga sebaliknya saya menggampar Ahmad Dhani kalau ketemu. Karena kalau saya lihat dia itu benci banget sama saya dan merasa tidak punya salah, kenapa dihujat. Itulah orang-orang yang gak pernah merasa punya salah selalu seperti itu, walaupun dengan sadar dia mengakui bahwa anaknya salah telah menewaskan 7 nyawa akibat bawa mobil di usia masih di bawah umur. Oke, nah kalau dengan tokoh-tokoh politik nih, ada beberapa tokoh politik, misalkan dengan wali kota Jakarta gitu, atau dengan wakilnya, atau bahkan wali kota Bandung nih. Saya dengar di Twitter lumayan panas nih ini komentar-komentarnya. Itu pendapat Anda gimana? Ya saya agak kecewa sama pemimpin-pemimpin ini. Dulu saya pernah mengatakan bahwa dasar Ahok, ya, bukan dasar Cina loh, dasar Ahok gitu. Karena dia orang Cina, marah saya dilaporin ke polisi, saya jadi tersangka di situ. Hampir saya nggak lulus doktor gara-gara status tersangka saya gitu. Maksud saya kok mereka sensitif banget ya. Mereka gembar-gemborkan saya ini bilang dasar Cina, padahal dasar Ahok gitu. Nah, kemudian ya saya nggak suka pemimpin-pemimpin yang hanya untuk pencitraan ke wong cilik, kemasan saja, sampai ngurus topeng monyet, segala macam. Maksud saya
Yang penting diurus di Indonesia ini adalah tentang kebenaran, keadilan. Bagaimana pemimpin itu tidak zalim. Pemimpin ini adalah penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Bagaimana masyarakat di Indonesia ini jangan sampai haknya dirampas karena nggak punya uang, akhirnya mereka kalah berperkara. Kemudian khususnya wali kota Bandung, saya kaget ya, bukannya dia menjawab pertanyaan saya, malah ngejek. Kalau salah koma pun, salah nyebut bus atau angkot pun, ya saya pikir dia adalah pemimpin yang anak kecil gitu ya. Yang saya katakan, nggak ada pemimpin dewasa atau orang dewasa itu tidak pernah mengatakan orang tidak dewasa, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau gosip dengan wanita-wanita nih, apa benar sih sebenarnya Farhad Abbas ini ada gosip dengan beberapa wanita? Dulu saya pernah digosipkan dengan wanita, dan wanita-wanita itu takut jalan sama saya, malu karena takut digosipkan dengan saya gitu ya. Tapi sampai saat ini saya lurus-lurus saja, walaupun dalam sejarah hidup saya pernah menikah, tapi saya punya tanggung jawab dan sudah saya penuhi segala kewajibannya baik secara agama. Hanya memang karena pernikahan itu yang sah cuma satu ya, dengan istri saya Nia dan Niati. Jadi yang lainnya mungkin ilegal dan hanya karena suka sama suka aja ya kira-kira. Ilegal itu maksudnya ya sirik ya, sampai sekarang saya pun dipermalu-malukan juga. Ya mudah-mudahan masyarakat tahu deh, jangan marah sama saya ya, karena itu kan masa lalu saya, bukan masa lalu gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Konon katanya Farhad Abbas ini ngefans dengan salah satu personil JKT48, namanya Nabila nih. Nah ini ada satu pertanyaan, ini pertanyaannya menggelitik sekali. Coba dibayangkan seandainya Anda di sebuah rumah, rumahnya terbakar dan di dalam situ ada istri Anda Nia Daniati dan Nabila JKT48. Nah, jika Anda hanya bisa menggendong satu orang untuk diselamatkan, Anda akan menyelamatkan yang mana? Tapi sepertinya pertanyaannya akan dijawab setelah yang satu ini.